Halo teman-teman, salam kesehatan. Ya, kembali lagi ke YouTube channel saya. Seperti janji saya untuk teman-teman, bahwa di part 2 ini kita akan membahas mengenai ada tidaknya konspirasi di Wisma Atlet ini. Oke teman-teman, ya kalau teman-teman sudah menonton video saya di part 1, kita pernah membahas mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Wisma Atlet ini. Ya, kemudian saya sudah menjanjikan bahwa di part kedua ini kita akan membahas mengenai ada tidaknya konspirasi di Wisma Atlet ini. Iya, banyak isu-isu yang beredar dari masyarakat juga mengenai sebenarnya virus corona ini real atau tidak sih, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya. Bantu subscribe YouTube channel saya agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan lebih up to date, seperti itu. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang up to date dari saya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, silakan cantumkan di kolom komentar. Kritik dan saran yang membangun sangat-sangat saya butuhkan dan sangat-sangat saya harapkan dari teman-teman. Oke, lanjut kita membahas mengenai ada tidaknya konspirasi mengenai virus corona ini. Oke, ya, banyak beredar di masyarakat mengatakan bahwa sebenarnya pasien ini meninggal biasa, tapi rumah sakit A ini mengatakan status pasien ini meninggal karena COVID, seperti itu. Nah, apakah ada permainan? Saya juga kurang tahu ya kalau untuk rumah sakit. Kalau dibilang ada permainan, mungkin iya, ya, karena akan ada dana yang disalurkan ke rumah sakit tersebut untuk penanganan kasus COVID yang ada di rumah sakit, seperti itu. Nah, tapi kalau apakah ada oknum-oknum tertentu di dalam rumah sakit itu yang mengkorfitkan pasiennya, dalam arti bahwa pasien itu sebenarnya meninggal bukan karena COVID, tapi diada-adakan saja bahwa dia kena COVID, kemungkinan mungkin ada, karena kita tidak tahu oknum orang dan kita tidak bisa menjudge atau kita tidak bisa menuduh tanpa kita punya dasar hukum atau dasar informasi yang jelas dan sangat jelas, seperti itu. Tapi yang perlu saya jelaskan ke teman-teman semua bahwa virus corona itu real ada, seperti itu. Nah, bukan sengaja dibuat kasus ini meledak ya, karena perlu digarisbawahi bahwa pemerintah juga rugi kalau misalkan anggaran dana semua lari ke penanganan COVID. Kenapa? Ya rugilah untuk penanganan COVID-nya, untuk ke pengobatan pasiennya. Dapat dana dari mana kalau misalkan kita berpikir ada konspirasi dalam kasus corona ini? Coba berpikir secara logika. Kalau misalkan konspirasi, ada juga yang mengatakan bahwa kita jadi budaknya PBB, ya kan, kami tenaga kesehatan jadi budaknya PBB. Budak dari mana? Seperti itu. Karena uang yang digunakan untuk anggaran penanganan COVID itu uang negara, bukan uang PBB, seperti itu. Tapi silakan dikoreksi ya kalau misalkan teman-teman ada informasi atau data real yang lebih jelas bahwa semua dana yang penanganan COVID yang di Indonesia itu semua real dari PBB. Tapi yang setahu saya anggaran dana itu dari pemerintah, seperti itu, untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, kita berbicara bahwa sebenarnya ini real atau tidak sih, seperti itu. Ya, real. Karena saya bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID atau biasa kita sebut RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Jadi di sini
kita khusus menangani pasien-pasien yang positif corona, baik itu dijaring dari rumah sakit atau dijaring dari tempat kerja atau dijaring dari puskesmas seperti itu. Nah, akan dikirimkan ke sini kalau misalkan pasien itu dalam kondisi aktivitasnya bisa melakukan mobile sendiri tanpa gejala seperti itu. Nah, kebanyakan masyarakat bahwa menganggap saya kan baik-baik saja, saya kan tidak ada keluhan, tidak ada gejala seperti yang dikatakan, masa saya COVID sih, lah ini kan cuma konspirasi dan lain sebagainya. Oke, itu hak Anda untuk membuat satu statement seperti itu, tapi yang perlu digarisbawahi, apabila daya tahan tubuh Anda sudah tidak mampu untuk melawan virus ini, maka siap-siap saja Anda langsung drop seperti itu. Karena jujur, saya beberapa bulan itu tugas di Ranap. Ranap itu adalah rawat inap untuk pasien-pasien yang bisa mobile dan punya gejala ringan. Jadi saya waktu itu tugas di Tower 6. Tower 6 itu yang seperti saya jelaskan di part pertama, bahwa itu menangani pasien-pasien dengan gejala. Entah dia mengalami kehilangan penciuman atau mengalami kehilangan indera pengecap seperti itu. Nah, atau mungkin pusing, pokoknya gejala-gejala ringan lah yang ada menimbulkan gejala ya. Karena kalau untuk penanganan pasien tanpa gejala sama sekali, tanpa ada keluhan sama sekali, itu dirawat di Tower 4 dan Tower 5. Untuk Tower 6 dan Tower 7 itu khusus untuk pasien dengan gejala. Jadi kalau Tower 4 dan 5 itu untuk OTG ya, orang tanpa gejala. Begitu. Nah, kalau misalkan 67 ya PDP, pasien dengan pasien dengan gejala ya, pasien-pasien dengan gejala seperti itu. Nah, jadi waktu saya di Ranap menangani, mungkin saya menganggap saya pribadi saya tidak berpihak kepada siapapun juga dan bagaimanapun juga ke pemerintah atau ke orang yang pro atau kontra dengan adanya virus corona ini. Jadi waktu pengalaman saya di Ranap itu saya belum mendapatkan kasus yang berat gitu. Belum mendapatkan kasus yang berat. Jadi saya palingan memberikan pasien obat, sudah selesai, menunggu jadwal swab, ternyata hasilnya masih negatif, lanjut perawatan, atau misalkan pasiennya misalkan masih positif, lanjut perawatan, kemudian pasiennya kalau misalkan negatif, kita akan pulangkan dengan edukasi dan lain sebagainya. Ya, saya tidak menemukan kasus-kasus yang berat. Dan pada saat itu, ya jujur pada saat itu saya juga berpikir, sebenarnya ini virus corona ada atau enggak sih, seperti itu. Saya pribadi juga sampai berpikiran seperti itu, karena muncul berita-berita atau tanggapan-tanggapan opini masyarakat tentang hal seperti itu, bahwa virus corona itu hoax, tidak separah yang dipikirkan, tidak separah apa yang dibayangkan, bahwa virus corona ini dapat mematikan dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah, tapi begitu saya pindah ke ruang HCU, jadi ruang HCU itu di bawahnya ICU ya. Jadi di ruang HCU Wisma Atlet, jadi misalkan kayak pasien ternyata masuk ke ruang perawatan, ternyata kondisinya memburuk seperti itu, mungkin karena daya tahan tubuhnya yang kurang baik, akhirnya kondisinya memburuk. Jadi obat itu sudah tidak terlalu mempan karena dia mungkin terlambat masuk atau lain sebagainya. Mungkin ada penyakit penyertanya seperti dia punya riwayat hipertensi atau dia punya riwayat DM atau biasa disebut penyakit gula dan lain sebagainya, sehingga membuat dia cepat sekali drop. Nah, itu biasa dipindahkan ke HCU. Nah, kalau misalkan di HCU dengan namanya juga rumah sakit darurat ya, otomatis alat-alat yang tersedia di rumah sakit darurat itu juga tidak lengkap rumah sakit yang ada di ICU yang ada di rumah sakit. Namanya juga HCU, berarti dia di bawahnya ICU seperti itu. Nah, kalau misalkan pasiennya bisa kita rawat dan kondisinya membaik, biasanya kita akan pindahkan ke IMC gitu, intermediate care seperti itu. Nah, kalau misalkan dari ruang intermediate care pasiennya mulai membaik, ya akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dari HCU bisa juga langsung pindah ke ruang perawatan biasa, tergantung kondisinya pasien. Nah, begitu saya sudah ada di ruang HCU, di situ saya
betul-betul sadar, betul-betul tahu bahwa wah, ternyata virus corona ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Karena apa? Karena pasien begitu masuk ke Wisma Atlet tanpa ada gejala apapun, begitu datang ke UGD dia cuman keluhannya sedikit, tiba-tiba dia sesaknya memberat, kemudian langsung dimasukkan ke HCU. Nah, pengalaman saya yang saya dapatkan bahwa pasien hari ini kondisinya sudah mulai stabil ya, sudah mulai stabil. Lah, ternyata besoknya saya masuk, pasien itu sudah terintubasi. Jadi terintubasi itu adalah memasukkan atau memberikan alat untuk pemberi, ibarat kata apa ya, intubasi itu untuk alat bantu napas gitu, alat bantu napas. Jadi pasien ini sudah tidak bisa bernapas spontan seperti itu karena sesaknya bertambah. Jadi pasien ini tidak bisa bernafas spontan karena virus coronanya itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi pasien ini tidak bisa bernafas dengan spontan. Nah, karena tidak bisa bernapas spontan itu harus kita bantu dengan mesin. Nah, sebelum dibantu dengan mesin yang namanya ventilator, kita harus melakukan intubasi. Jadi memasukkan selang di dalam rongga mulut seperti itu, supaya setelah itu baru disambungkan ke alat. Prosedurnya seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa membantu untuk memompa jantung dan paru-parunya pasien agar bisa bernafas, entah itu bernafas dengan alat atau bernafas semi spontan dan separuh dengan alat, seperti itu teman-teman. Dan pada saat saya sudah di ICU itu, HCU itu ya, jujur saya merasa wah, ternyata virus corona ini tidak bisa diremehkan sama sekali. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman waktu didiagnosa positif corona atau positif COVID-19 dengan kondisi teman-teman OTG ya, orang tanpa gejala, mungkin merasa ini cuma konspirasi dan lain sebagainya. Ya, silakan seperti itu. Tapi siap-siap saja terima konsekuensinya apabila daya tahan tubuh teman-teman itu sudah mulai drop dan anjlok, ya terima konsekuensinya. Ya, palingan teman-teman juga mungkin ya syukur-syukur masuk di HCU dan membaik. Ya kalau HCU dan harus dirujuk ke rumah sakit dan di rumah sakit meninggal, ya tidak ada yang tahu seperti itu. Karena untuk Jakarta sendiri ya, kita dari Wisma Atlet itu pasien-pasien HCU yang sudah terintubasi ya, pasien-pasien yang sudah terintubasi itu untuk kita rujuk ke rumah sakit itu susah untuk mendapatkan rumah sakit saking penuhnya. Untuk saat ini saja itu angka kasus corona untuk 2 tower ya, tower 6 dan tower 7 untuk Wisma Atlet saja itu sudah menginjak angka 2.300-an. Pasien-pasien dengan gejala ya, itu di luar pasien tanpa gejala, seperti itu, di luar 2 tower itu. Jadi cuma 2 tower itu sudah menginjak di angka 2.300-an, seperti itu. Nah, jadi kita yang dari Wisma Atlet, kalau misalkan pasien memburuk, apalagi terpasang terintubasi pasiennya, kita mau rujuk itu sulit, sangat susah sekali kita untuk rujuk pasiennya keluar. Kenapa? Karena di rumah sakit juga ruang ICU-nya terbatas, ya kan? Karena mereka harus menyediakan ruang isolasi khusus ICU seperti itu, khusus untuk pasien corona, karena mereka tidak mungkin menggabung pasien yang tanpa corona dengan pasien corona. Berarti kan ada namanya infeksi nosokomial, yaitu infeksi yang terjadi di rumah sakit, seperti itu. Jadi untuk rumah sakit itu memang ada ICU-nya, walaupun dia bilang kan di rumah sakit ada yang kosong, ya kosong. Tapi kalau ICU-nya khusus untuk pasien tanpa COVID, ya enggak bisa dimasukkan sama pasien COVID, seperti itu. Jadi rumah sakit yang menyediakan
ICU isolasi khusus pasien COVID, ya kalau full kita nggak bisa rujuk pasien. Ya kita cuman menangani pasien di Wisma Atlet dengan kemampuan kita, bukan kemampuan ya sebenarnya, dengan alat yang seadanya seperti itu, sambil menunggu ada rumah sakit, entah itu pasiennya membaik atau entah itu pasiennya meninggal. Kita menunggu rumah sakit ada lowong atau kosong, baru kita bisa rujuk pasien-pasien kita seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan ke teman-teman, ya kalau misalkan teman-teman merasa bahwa ini ada konspirasi atau virus COVID-19 ini adalah hoax, itu dikembalikan ke teman masing-masing. Mungkin pada saat teman-teman didiagnosa positif COVID tapi tanpa mengalami gejala apapun, tidak mengalami kehilangan indera penciuman dan pengecap, ya itu dikembalikan ke teman-teman. Mau percaya atau tidak itu haknya teman-teman semua seperti itu. Tapi jangan salahkan siapapun juga. Kalau misalkan begitu daya tahan tubuh teman-teman drop, anjlok, langsung lah masuk ke ICU atau HCU, ya sudah, kemungkinan untuk selamat itu sangat kecil begitu. Karena semakin hari itu kondisinya akan semakin memburuk kalau misalkan pasien sudah di HCU. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga yang kondisinya membaik seperti itu. Ada juga namanya HCU ya. Ya kalau kita rawat tidak membaik, ya kita rujuk ke rumah sakit untuk penanganan ICU. Tapi kalau misalkan membaik, ya kita berharapnya sih baik supaya kita bisa dikembalikan ke ruang perawatan seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman, entah teman-teman percaya COVID itu jelas real ada atau tidak, entah teman-teman percaya bahwa COVID itu berbahaya atau tidak, saran saya untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, mari kita jaga protokol kesehatan. Ya kalau memang walaupun Anda merasa bahwa COVID itu tidak real dan tidak benar, itu dikembalikan ke teman-teman semua. Ya, yang penting sekarang bagaimana caranya kita tetap jaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak aman. Seperti itu teman-teman. Oke. Ya, mungkin demikian saja penyampaian dari penyampaian dari saya. Jadi kalau mau dibilang hoax silakan, kalau mau dibilang real silakan ya. Jadi dikembalikan ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang ingin dijawab, oke. Silakan melontarkan pertanyaan, nanti saya akan jawab. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Oke, apakah pertanyaan itu langsung saya jawab di kolom komentar atau pertanyaan itu saya jawab melalui video ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Mau percaya, mau tidak percaya mengenai virus corona ini, tetap jaga protokol kesehatan. Karena untuk kebaikan kita bersama, bukan cuma untuk kebaikan diri pribadi kita, tapi untuk kebaikan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Saudara kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan tetangga-tetangga kita. Oke? Sampai jumpa. Salam kesehatan.